Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Mahrus. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Perbankan Syariah kelas A. Di sini saya akan menjelaskan sebagian materi usul fiqh yang diampuh oleh Bapak Khalid Wardi, yaitu tentang wafatnya Rasulullah dan berakhirnya wahyu. Ketika Rasulullah itu masih hidup, dulu ketika Rasulullah itu masih hidup, beliau adalah sumber hukum utama. Segala persoalan atau permasalahan yang muncul dalam masyarakat itu bisa dijawab oleh beliau dengan menggunakan wahyu atau Al-Quran, atau bisa langsung dijawab oleh beliau dengan atau hadis. Seiring dengan berkembangnya zaman dan meluasnya agama Islam, banyak muncul permasalahan baru di lingkungan masyarakat Islam, yang mana persoalan atau permasalahan tersebut, seperti halnya masalah ekonomi, masalah hukum dan lain-lain, itu tidak ada dalam Al-Quran dan hadis. Maka dari itu dibutuhkanlah yang namanya ijtihad. Ijtihad adalah usaha sungguh-sungguh dari para mujtahid untuk menetapkan suatu hukum, untuk menetapkan suatu hukum dengan menggunakan akal pikiran. Ijtihad bukan sekedar proses berpikir saja. Ini menunjukkan bahwasanya agama Islam itu adalah agama yang rahmatan lil alamin, syamil dan kamil. Rahmatan lil alamin artinya adalah membawa rahmat bagi seluruh alam. Syamil dan kamil yaitu bersifat menyeluruh dan sempurna. Ini menunjukkan bahwasanya agama Islam itu bisa menjawab tantangan zaman dengan menggunakan ijtihad. Agar ijtihad itu tidak dilakukan semena-mena atau tidak dilakukan sembarangan dan tetap berlandaskan dengan Al-Quran dan hadis, maka dibutuhkan metodologi atau cara yang disebut dengan usul fiqh. Usul fiqh itu sendiri itu berisi tentang kaidah-kaidah yang menjelaskan yang menyebutkan atau cara yang mengatur mujtahid untuk menjawab suatu hukum dengan dalil-dalil agama. Dalil untuk berijtihad itu ada beberapa dalil untuk berijtihad, di antaranya di dalam Al-Quran, yaitu di dalam surah An-Nisa ayat 59 yang berbunyi, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasulih. Jika kamu berselisih tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Al-Quran dan hadis. Ini menunjukkan bahwasanya ketika muncul persoalan baru, itu bisa langsung dikembalikan ke dasar agama, yakni Al-Quran dan hadis. Terus ada beberapa hadis yang menjelaskan pahala orang yang berijtihad. Rasulullah SAW bersabda, jika seorang hakim berijtihad dan benar, maka mendapatkan 2 pahala, dan apabila berijtihad dan salah, ia tetap mendapatkan pahala. Ini menunjukkan bahwasanya usaha yang bersungguh-sungguh itu sangatlah dihargai di dalam agama Islam. Terus ada hadis yang menceritakan tentang Mu'adz bin Jabal. Ini adalah hadis yang paling masyhur. Rasulullah SAW mengutus Mu'adz bin Jabal ke negara Syam, dan Rasulullah SAW bertanya kepada Mu'adz ketika menetapkan suatu hukum, dan Mu'adz bin Jabal itu menjawab dengan menggunakan kitabullah atau Al-Quran. Dan Rasulullah masih bertanya lagi, dan bagaimana jika tidak ada kitabullah atau Al-Quran? Dan Mu'adz bin Jabal itu menjawab dengan menggunakan hadis. Dan Rasulullah SAW bertanya, jika keduanya tidak ada,
Lalu Mu'adz bin Jabal itu menjawab dengan cara berijtihad. Itulah sebagian materi usul fiqh yang saya ketahui. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.